Hai guys, kenalin nama gue Reza. Kali ini gue bakal ngejelasin nih guys tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Jadi gini guys, Indonesia itu wilayahnya strategis banget tau buat perdagangan. Karena perdagangan itu melewati jalur perdagangan yang banyak dilalui dari pedagang kayak dari Timur Tengah, India, Malaka, dan China. Banyak dari mereka yang Islam dan nyebarin agama serta budaya Islam di sini loh guys. Tapi banyak perdebatan nih terkait kedatangan Islam ke Nusantara yang mencakup 3 masalah. Kayak dari mana sih asal kedatangan Islam itu? Terus siapa yang membawa Islam pertama kali? Terus juga kapan Islam masuk ke Nusantara? Karena debat-debat terus ini nih, jadi melahirkan berbagai teori. Sini gue bahas satu-satu. Teori yang pertama, teori Gujarat. Jadi teori ini bilang kalau Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa sama pedagang dari Gujarat, India. Pencetus teori ini, J.P. Nepal, itu bilang kalau pedagang India yang udah masuk Islam, secara gak langsung itu dia nyebarin agama Islam di Indo. Bukti pendukungnya kayak kemiripan batu nisan makam Sultan As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim sama batu nisan yang ada di Gujarat, India nih. Oh iya, hubungan bisnis antara Indonesia dan India itu sudah klop banget tahu sejak zaman dulu. Makanya heran banyak pedagang dari India yang ke Nusantara. Tapi teori ini juga punya kelemahan nih guys. Apa tuh kelemahannya bang? Pertama, kurangnya bukti kuat kalau pedagang India itu yang pertama kali nyebaran Islam di Nusantara. Dan cuma berdasarkan kemiripan batu nisan doang guys. Lalu juga pengaruh Hindia dan Buddha itu masih kuat di wilayah Indonesia guys. Jadi susah nih buat India itu nyebarin Islam di Nusantara. Lalu teori yang kedua nih guys, yaitu teori Persia. Teori ini bilang kalau Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi guys, dibawa oleh pedagang dari Persia atau Iran. Bukti pendukungnya kayak mencakup kesamaan budaya, kayak peringatan Asyura yang mirip dengan tradisi Tabot di Bengkulu dan Tabwik di Sumatera guys. Namun bukti-bukti ini masih diragukan. Kayak jumlah pedagang di Indonesia itu gak sebanyak kayak pedagang dari Arab, Cina, dan India guys. Teori yang ketiga guys, teori Mekah. Teori ini nyatain nih kalau Islam itu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa oleh pedagang Arab. Bukti pendukungnya itu kayak catatan dari Ibnu Batutah tentang Raja Samudra Pasai yang hanut mazhab Syafi'i. Tapi teori ini juga punya kelemahan, kayak kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab untuk penyebaran Islam di Indonesia. Teori yang terakhir yaitu teori China guys. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 oleh saudagar Cina nih yang telah beragama Islam. Banyak migrasi orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, khususnya Sumatera bagian selatan, pada abad ke-9. Bukti-bukti yang mendukung teori ini kayak pendakwah keturunan Cina di Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Meskipun begitu, teori ini juga memiliki kelemahan karena nggak menjelaskan secara lengkap tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Nah itu tadi 4 teori masuk ke Islam ke Nusantara guys. Meskipun semuanya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, kalau menurut kalian yang mana nih yang paling tepat guys teori-teorinya? Oke guys, sekian itu dulu video dari saya, dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.